berikutnya, yaitu acara inti, yaitu acara tabligh musibah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hamdan Hasan dari Kelurahan Selebar. Nah, nanti di penghujung acara kami mohon sekaligus ditutup dengan doa. Jadi kami berikan kesempatan yang sebaik-baiknya, yang selebar-lebarnya, yang menurut kemampuan daripada Pak Ustadz itu sendiri. Ya, itu saja yang dapat kami mintakan, mohonkan kepada Pak Ustadz sehingga menjadikan obat dan penyerahan bagi kami, terutama bagi keluarga yang dilanda musibah dan umumnya masyarakat kami di desa itu. Kami persilakan Pak Ustadz. Secara langsung kong itu masuk ke TV kok TV uang banyak dong. Yang di belakang Tuhan ya, Pak Henry baru start belakang. Tingkat ini Ini go, jadi hanya berlebihannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bi sayri wal khairi fitnah wa la turja'un. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru simila satil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa Padang Geting, Padang Merbau, kita pengurus dan anggotanya yang saya hormati, juga saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, saudaraku pengurus masjid, Imam Khotib Biladul Karim Masjid setempat, juga yang kita hormati kebanggaan rukun kematian Desa Padang Geting, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, seri dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus, keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'udu nikmatullahi la tusuha. Kita tidak pada menghitung daripada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur dalam keadaan apapun, susah, senang, lemah, madak. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan yang mulia, yakni takziah dan tasliyah dengan telah meninggalnya salah satu orang tua kita, yakni Bapanda Mahyudin bin Salim. Mahyu itu artinya penyampaian atau berkah. Din adalah agama. Jadi penyampaian agama, mudah-mudahan almarhum ini memang orang-orang yang taat beragama. Kalau yang ngisi ini sampai pembawa acara tadi H3 ini halal haram hantam, bukan betul. Kalau di Talo kamu aku medok. Ada pulau kalau di Sumbaya tuh Hamdan ATT. ATT itu alamat tidak tetap. Kalau tetap jalan badau. Jadi banyak nama, dari apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keluarga besar
almarhum telah melaksanakan fardu kifayah. Jadi mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantarkan ke pemakaman. Dan malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya Bapak kita Mahyudin bin Salim ini. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya seluruh dosa-dosanya waktu di dunia, baik yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amaliyah-amaliyahnya di dunia, baik itu puasa yang dilakukan, sholat, zakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum meninggalkan 6 orang anak, 6 menantu. Ini pas 6 pasang. Ada kadang-kadang 6 anak, 7 menantu. Ada. Jadi ngapa berlebih satu kawan, pokoknya ada yang 2. Almarhum ini meninggalkan 6 orang anak, 6 menantu, 22 cucu dan 7 cicit. Ya. Ini termasuk keluarga besar. Ya. Almarhum ini termasuk orang yang telah berhasil menjadi kan anak cucunya banyak, ya. Jadi kaya keturunan. Kita mengharapkan juga kaya pula di akhirat pula. Amin Allahumma amin. Kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum ini dapat mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, bukan manusia baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, yang mulai sampai masuknya ke berangkat, ke meninggal, ya. Supaya keluarga besar ditinggalkan selalu sabar dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, menahan apa yang ditahan mulut kita, niru berkata yang niru pade, ya. Atau ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian itu dapat musibah dan musibah itu menjadi 2. Kenapa sampai musibah menjadi 2? Karena yang seharusnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang tidak menerima musibah itu. Seharusnya mendapat pahala musibah, karena dia tidak menerima dengan musibah itu, akhirnya pahalanya tidak diangkat. Setiap hal yang tidak mengembirakan, tidak mengenakan juga musibah. Kita mengharapkan keluarga besar ini tetap ikhlas melepaskan almarhum, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan sehari-hari jangan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tahsilah rahimakumullah, salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk Allah Bapak Ibu yang melahir pulau yang akan menunjukkan syafaat, menunjukkan pembelaan pertolongan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di dalam bulan puasa ini kita memperbanyak baca selawat. Bahkan ada 4 malaikat Bapak Ibu yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, kata 4 malaikat ini, apabila umatmu baca paling nido 10 kali sehari selawat, kata malaikat Jibril, maka waktu dia meninggal kelak akan aku pegang tangannya melewati jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Di bawahnya neraka, di ujungnya surga. Apabila umatmu ya Muhammad, kata malaikat Mikail, baca selawat 10 kali sehari semalam paling nido, maka aku Mikail akan memberikan minuman waktu seseorang itu meninggal jadi telaga Muhammad. Jadi telaga itu bukan telaga di belakang rumah kita, itu bukan. Itu itu telaga. Telaga ini minuman. Apabila seseorang itulah meminum, ya, jadi telaga Muhammad SAW, yang lain aus nido.
yang lain panas nyo nido ya. Yang lainnya kasak kusuk-kusuk sibuk nyo tenang ya. Apabila mendapat minuman itu. Bersaksi lagi malaikat Israfil, hai Muhammad, apabila umat membaca 10 kali paling nido selawat kepada engkau, maka aku Israfil akan mencabut nyawanya kelak seperti orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syuhada, mati dalam keadaan syahid ya, bukan syahid yang mati, bukan, mati syahid. Nah. Dan malaikat Israfil juga berkata, Bapak Ibu sekalian, apabila umatmu Muhammad membaca paling tidak 10 kali selawat dalam sehari itu, maka waktu dia meninggal kelak ketika hari kiamat akan dibimbing oleh malaikat itu ya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita membaca selawat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku pakai Bismillah sana ada sejarahnya. Pernah dalam sampaikan Nabi Musa alaihissalam bermimpi dapat 4 ekor burung. Ya Allah, di malam aku bermimpi dapat 3 burung, tapi burung itu di kepala. Burung kedua gitu. Jadi bukan burung di kepala. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian, ya Musa, maka kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang tidak ada kepala itu, karena ketika membaca selawat pada Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah ke Bengkulu, baca paling itu 1000 kali. Baca sampai batang motor kan, beat itu, Scoopy. Nah. Ya gimana caranya? Ya tahu kita dia main. Karena jari ini Bapak Ibu sekalian 5. Bukunya setiap jari itu ada 3. 3 kali 5, 15. Kalau 6 kali ini ditambah 10, 100. Sudah 100. Ulang lagi kita. Sudah sampai dari latak. Ulang terus. Sampai. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Apabila itu yang kita lakukan selalu ingat zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghadirkan ketenangan batin, akan jauh jadi kecelakaan. Banyak kadang-kadang terjadi kecelakaan itu karena kosong. Apalagi dengan ribut rumah tangga, banyak macam-macam di bayangan itu kan. Akhirnya masuk ke kosong, jauh. Jadi banyak-banyak Bapak Ibu sekalian berselawat. Waktunya udah sawit, ada 50 batang ya, terakhir kali itu waktu. Jadi kuma bismillahirrahmanirrahim wala quwwata batang pertama Allahumma shalli ala Muhammad wala kumban. Kalau setengah. Batang kedua, itu kalau 50 batang, 50 kali selawat dikali 10 itu. Artinya Bapak mudah. Ini menandakan bahwa kita adalah umat Muhammad. Karena malaikat Bapak Ibu sekalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang malaikat di makam Rasul khusus untuk menyampaikan siapa yang baca sholawat. Hai Muhammad, kata malaikat yang jaga makam Rasul, umat-umat mau daripada ngetir itu selawat dengan kabar dan sampai. Ini kalau kita belum datang ke situ, panjang-panjanglah selalu. Tapi yang akan lebih padat, kita datang ke situ. Belum ada caranya, ya berhaji. Atau umroh ke paling nido. Itu akan lebih bagus, kita berselawat langsung di hadapan, di buku makam Rasul itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasriyah rahimakumullah. Almarhum Bapak Ketua Mahyudin ini alhamdulillah dapat rezeki yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan. Kenapa maka husnul khotimah? Dia mati di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Saidul Subur. Jadi bulan puasa itu, bulan Ramadan itu merupakan penghulu seluruh bulan. Dan dia meninggal. Ya, ini kita telah memasuki sekitar 13 hari ya, bukan? 12. 12 hari puasa kan? Jangankan kita telah melakukan ibadah puasa Bapak Ibu, ketika Ramadan akan
sampai marhaban ya Ramadan, itu gembira untuk menyambutnya, belum melaksanakan puasa itu, dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita telah melakukan puasa, dan yakin dan percaya almarhum ini jelas dia orang yang soleh melakukan ibadah puasa. Jadi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal. Kullu mauludin dalam fitrah. Seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa dan noda lagi. Ini keberkahan almarhum, ya, yang mendapat rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal di bulan suci Ramadan. Tapi jangan pulau kalau itu mati baik kan 7 pagi misalkan, niatlah kita bisa jangan pulau, wow. Mati berkujur jangan pulau. Jadi kematian nih Bapak Ibu sekalian, ya, hal yang paling dekat dengan kita adalah maut, ya. Dan kita minta, kita minta boleh sampai kalau datang. Jadi tenang-tenang saja, ayo. Pokoknya usaha-usahalah, nyodok sawit, dan sawah ke sawah, dan bukan dan kantor. Yang penting semangat kita dalam hidup ini, masalah kematian urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah, almarhum meninggalkan 6 buah anak, 6 menantu, 22 cucu dan 7 cicit, ya. Ini kalau berdoa galau, insya Allah almarhum ini akan mendapatkan keberkahan, ya. Jadi keturunannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat baik sekali di bulan ini apabila kita selaku anak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udim tarawih kita sampai di rumah baca Al-Quran. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pahala aku membaca Al-Quran ini ku sedekahkan kepada ba'atu almarhum Mahyudin bin Salim. Insya Allah akan sampai. 6 orang anak, 6 natul itu galau luar biasa Bapak Ibu. Karena seluruh apa yang kita lakukan di bulan puasa ini akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Dan setiap yang tidak baik di bulan suci Ramadan ini Allah tolak. Tidak dicatat. Hanya mencatat yang baik-baik saja. Nah, jadi artinya kesempatan kepada keluarga besar keturunan almarhum ini, ya, di bulan puasa sekitar 2 minggu lagi, perbanyaklah, ya, untuk bersedekah membaca Al-Quran. Ya, banyak yang lain juga. Misalnya sedekah haji untuk atas nama Ba. Ya, ini akan sampai Bapak Ibu sekalian kepada almarhum. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian keturunan yang lain, ya, sama peran hak dan kewajibannya untuk melakukan yang terbaik. Kalau doa ini Bapak Ibu hal yang wajib. Durhaka seseorang itu, seorang anak, apabila dia doa kejadiannya. Ya, durhaka. Kalau kita selaku anak nido mendoakan atau lapang mendoakan penjadi kita, jelas anak-anak kita ya doa ke pulau. Kalau kita nak dengan lupa doa ke datuk, ya bau je. Lapang buat baik dengan dengan datuk. Nah ini dapat manis kita. Berbanyaklah Bapak Ibu sekalian kalau kewajiban kita. Ya. Kalau di alam kubur Bapak Ibu, karena ini gaib, selalu menantikan daripada penyampaian doa kita. Ya. Kadang-kadang orang tua kita lah meninggal, misalnya belum lamanya meninggal, apa sebulan maju bermimpi kita, bermimpi dengan bak atau mak kita. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa penjadi kita tadi itu dalam keadaan ibarat makan ini lapar. Jadi belum kenyang, karena lapar dia belum kenyang, dalam tua itu kan. Nah, artinya apa? Ini perlu kita kirimkan. Tapi kadang-kadang kita bermimpi kena lebih bak. Mulailah kita. Mulai ngambil ziarah. Itu kita kan. Jadi sebelum kita dilami tadi tidak berbanyak. Ini tandakan Bapak Ibu sekalian, seorang yang bermimpi apabila seorang penjadi kita meninggal, kita terus bermimpi, ini menunjukkan dia perlu kiriman-kiriman.
ya doa-doa dari si anaknya itu tadi ya. Nah, ini banyak kita lakukan di dusun. Mulai kita lama ni mengunjungi makam bah. Mulai ini tentang kita kena takut kena lami tadi kan. Ya. Ada puluh cita bubak. Jadi ubatnya murah nianan. Jadi lah peramek selesai itu ubatnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang di Subhanahu wa taala. Kalau kita selaku anak ini Bapak Ibu sekalian tidak berhenti untuk mengurus orang tua, bukan hanya waktu di dunia, termasuklah meninggal seperti almarhum ini. Terus berbuat baik. Apalagi saat ini di bulan puasa, perbanyaklah ibadah kita. Misalnya kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Ya Allah, pahala sholat sunat duha ini kusedekahkan dengan baik. Ulang lagi kita sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, 2 rakaat sholat duha ini sedekahkan kepada 360 sendi aku. Ini niat kita Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sholat duha itu karena minta rezeki banyak atau kecil. Memang ada doanya, ya Allah, kalau rezeki kami masih di atas langit turun kah, kalau rezeki kami masih jauh damping kah, kalau masih ini haram suci kah, kalau masih di atas turun kah, ini doanya. Ya, itu kurang sempurna. Begitu juga kita melaksanakan sholat sunat tahajud, kadang-kadang kita berniat, ya Allah, lulus ke anak atau menjadi pendidik kah, misalnya kan tahu. Nah, ini kata kita pas lah lulus, ini doa ki dengan tahajud. Itu pun salah niat. Bagaimana cara yang niat yang baik? Aku sholat sunat tahajud ya Allah untuk menambahi pahala ibadah aku di siang tadi. Aku melaksanakan sholat sunat duha untuk sedekah kepada 360 ruas tulang aku. Karena ada sahabat Rasul Bapak Ibu namanya Al-Ghifari. Al-Ghifari ini adalah orang yang soleh, taat, beribadah. Sholat sunat duha, nido pernah absen tiap akad. Sholat tahajud, nido pernah tinggal tiap malam. Ya. Sedekah itu pula. Tapi waktu dia di akhir-akhir hayatnya Bapak Ibu sekalian, waktu seratul maut, ini nyemulung. Jadi ngapo kawan nyemulung tu ding. Kalau bahasa kita kata Ghifari. Ya lamano dah mojo aku di dunia mulu. Andai kata kabar mati dah mojo kata binio bungkus kain kapan di rumah ini doado. Padahal dia ahli duha, ahli tahajud. Artinya hidupnya saru dan saru. Kalau dia melaksanakan sholat duha untuk kekayaan, contoh sahabat Rasul ngapo miskin. Dia melaksanakan sholat tahajud. Apakah dia sukses? Tidak. Dan atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala datanglah gerombolan banyak Bapak Ibu sekalian, batak kain kapan jadi surga. Ini yang ini kan Al-Ghifari. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita dalam melaksanakan sholat sunat duha, ubah niat. Nah itu niat untuk sedekah, bukan untuk rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh kalau tidak rezeki jauh. Sholat sunat tahajud itu pula bukan karena minta kesuksesan, tapi kita untuk menambah ibadah kita di siang tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang ma'taziyah dan tasliah rahimahumullah. Mudah-mudahan almarhum selalu dalam husnul khotimah. Orang yang mati dalam husnul khotimah nih Bapak Ibu sekalian, yang akan selalu dimuliakan mendapatkan nikmat kubur jauh di asap kubur. Kata Nabi kita Muhammad SAW, cirinya yang pertama hidungnya ngembang. Dalam aku sampaikan, orang yang mati husnul khotimah. Ngembang ini hidungnya. Tapi jadi kalau ibu-ibu yang mati husnul khotimah, dia apa? Belajar ngembang hidung, kata dia pulang lucu itu. Kita ini kadang-kadang hidung ngembang kalau dipuji. Ini kita fitrah kita selaku manusia. Tidak dipuji, ya. Itu tidak di madaka. Kalau dipuji bapak anak itu luar biasa lah. Kalau mak pempek apa tadi dia, senyum mengembang hidung. Hal itu pula kalau bini muji bapak anak, walaupun dia karut,
paling galak. Itu akan ngembang. Artinya Bapak Ibu sekalian, di fitrah manusia suka dipuji dan tidak dicela. Yang kedua, orang yang mati husnul khotimah itu dia berpeluang, ya, mulai jadi mato peluh, ya. Kemudian walaupun mohon maaf, misalnya badannya kulitnya agak hitam, tapi waktu dia berapa husnul khotimah, dia terang, dia senyum. Seolah meninggalkan dunia ini itu ada beban. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Apabila ada salah satu ciri yang kita saksikan di mana baik, itulah orang yang mati dalam kebaikan, yang mati husnul khotimah. Dan kebalikannya orang yang mati su'il khotimah, walaupun bawaannya tiap hari bebok misalnya bebedak, pakai bedak pipa karungan kayak selempir 1000 misalkan, dan sawah bebedak, terus bebedak bayang nido misalnya kan, itu akan suram, walaupun putih tapi pucat. Nah, dan mohon maaf akan mengeluarkan buih, jadi kidau kanan bibinya buih. Jadi kalau kita ingin bertemu itu dan kita katoka, misalnya kita tetangga kita ada buih di kidau kanan bibi. Kabar ini mati di depan misalnya kan, jangan, itu baru keluar daun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, akan mengancamkan kepada kita selaku hambanya di akhir hayat kita mati baik atau tidak baik tergantung jadi amaliyah kita masih. Nah, di bulan puasa ini Bapak Ibu sekalian, hal yang sunat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang fardu. Contoh misalnya kita melaksanakan qobliyah subuh, sholat sunat duha 2 rakaat salam. Kalau Rasul 8 rakaat 4 kali salam. Qobliyah suhur 4 rakaat, ba'diyah suhur 4 rakaat, ditambah suhur 4. Jadi 4 kali 3 12. Nah, udah itu sampai maghrib, pada maghrib 4 rakaat. Anta Isya 4 rakaat, pada Isya 4 rakaat. Yang sunat-sunat rawatib ini di bulan puasa ini akan dihitung fardu, seperti kita melaksanakan sholat fardu ya di luar Ramadan. Dan sholat fardu yang kita lakukan jadi mulai subuh sampai Isya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat. Nah itu. Jadi rugi kita kalau kita hanya melaksanakan sholat fardu. Karena sholat fardu yang kita lakukan Bapak Ibu ini sampai balik modal, belum dapat untung. Ya, Ibu misalnya toke sawit beli 2.500, jual misalnya di pabrik kita rela 2.800 atau 300, mana ongkos supir, makan minum, cekor. Tapi kalau jual misalnya 3,5 misalnya kan untung. Begitulah Bapak Ibu sekalian, orang yang melaksanakan sholat fardu ditambah dengan sholat sunat rawatib, dia mendapat untung. Ini kadang jangan dapat untung modal di Romalia kan tahu. Cuma yang fardu nido kebilo lagi tahu. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian, kematian almarhum ini merupakan tazkirah, merupakan peringatan nasihat yang diam kepada kita yang masih hidup ini. Ya, nasihat kita yang diam. Agar kita mengambil pelajaran di dalamnya itu. Karena walaupun lo mana juga titel seseorang, profesi seseorang, taji banyak, bini banyak, misalkan sawah libau, sawit libau, au mulai sampai ke lo habis galo. Siapa yang nyamo, ni mati yo, ya ada cucu, ya. Ada kadang anak itu kacang doa jadi alat dalam 4 mati. Ada pula ini tahu. Karena kata yang tua, aku sawah di seberang sana, yang aku sawit di sebelah situ. Ada. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang menolong diri kita adalah kita. Seorang istri tidak akan menolong diri kita. Anak, woi kata anak itu di pesantren, di dokado di dulunya. Tahu kalau doa kalau itu. Ya, kadang-kadang kita terlena minta bantuan orang lain. Setiap kita meminta bantuan kepada seseorang, wajib pasti kecewa. Banyak kecewa dengan sesama kita. Berjanji misalnya, kita jam 7.
dia jam 8 jam 9. Kalau kadang dia udah datang, ada kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan kecewa. Tapi kalau mengharapkan dari manusia, siaplah berkecewa Bapak Ibu. Artinya apa? Yang akan menolong diri kita adalah kita. Jangan seorang istri berusaha untuk amalnya. Seorang suami itu pula. Karena di dalam akhir pula nafsi-nafsi suang-suang. Seorang istri dilepaskan dulu laki, laki dilepaskan dulu bini, anak-anak itu pula. Ya. Ya. Jadi sesuai dengan ibadah kita masing-masing. Ya. Tapi perjuangan seorang suami, Bapak Ibu, lain dengan seorang istri. Kalau suami ini pertanyaannya banyak kalau tuh demi akhir. Banyak kalau bini ini dia banyak. Asal dia melakukan 4 macam. Pertama, antuati saujah, taat, patuh, nurut, atau laki atas apa yang baik ya maksudnya. Kemudian itu akimi sholat, mendirikan sholat. Kalau datang bulan jangan kulai. Berarti. Tapi kalau ini ada pula bapak-bapak. Kalau ditanya, ngapa dia hidup ini semua Jumat nih? Ini jadi boleh. Ulah kau ini datang bulan. Awak lah nak. Aduh. Kalau sini di dol. Kemudian menjaga aurat. Menggembirakan hati sang suami. Ada 4 macam ini ibu-ibu. Itu dari pintu mana suka silakan monggo. Masuk. Jadi belakang, jadi luar, jadi samping masuk surga mulia. Ada kurang jadi 4 ini. Taat, dia taat. Sembahyang, dia sembahyang. Udim itu. Ini untuk aurat, kurang salah. Tahu. Atau saat ini aurat tertutup tapi jarang birakan bapak anak. Galak madak bapak anak. Tahu. Di ujio. Segala sebatang. Udahlah ni denda meniruku gendum jadi aku misalnya kan senang termasuk capdu itu. Nah itu jangan pulau itu kan. Ya artinya 4 macam ini maka seorang istri akan masuk. Tapi kalau yang suami Bapak Ibu sekalian banyak niat pertanyaan kita kami ini. Ada jalu kuamunala nisa seorang suami ini pemimpin diri sendiri dan istri dan anak ditanya. Lapo bini ka bau jo, bercedera kemana-mana pamit tidur, tahu di pantai situ, baliklah malam. Bapak anak dah makan, dia buka tudung, ya, ada pintu buah je. Mana pun nasi gulai ini. Nah ini salah. Kalau kami seorang suami ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu banyak. Ya. Jadi cara membina seorang istri akhlaknya, akidahnya, ya, itu kewajiban sang suami. Bagaimana dia berpakaian yang baik, bagaimana dia silaturahim, geraya segala macam, ya, itu sang suami. Ini berarti seorang suami ini kulukum ra'in walakum aslul naruyati kata Allah. Seorang suami ini akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi ibu-ibu sekalian artinya pacar-pacaran dengan bapak anak. Karena surga seorang istri ini ada dengan laki. Ingatkah itu ibu-ibu? Surga ibu-ibu ada dengan laki. Jadi belakang dengan bapak anak jauh. Beliau kendau turuti. Kendau. Tapi ya bapak anak juga gina. Kalau misalnya dia mampu jangan perlu dekani. Jauh. Jadi kadang kita egois bapak anak nih. Otoriter menang dewe. Luan bini awak ni do pacak, dia do mampu masih juga. Dah do kadang-kadang itu. Tahu. Bapak Ibu sekalian jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Artinya solat di bulan puasa ini kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian ya. Di tinggal beberapa hari lagi ya untuk mengharapkan agar dosa kita diampun. Man soma Ramadan imana wa fisabar subhana lahu min tafanadamin sambil kata Rasul. Barang siapa yang berpuasa karena iman, maka dosanya 11 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus ya. Nah, ini janji Nabi kita Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian akan menghapus dosa kita. Dan apabila orang itu berpuasa melakukan 4 macam, dialah berpuasanya jadi akan sampai petang. Kadang bubuko atau bubuko terus mulai nunggu mereka. Ruko jarum dan buku lagi itu kan. Jadi ada bubuko itu.
Tapi dia melakukan 4 macam. Yang pertama, seorang istri galak durhaka kepada bapak anak laki, tidak diterima puasanya tadi. Seorang anak durhaka kepada orang tua. Durhaka maksudnya bapak ibu sekalian, jadi kita lah tua di depan mau ngapo lagi, ya kita sia-siakan, itu termasuk durhaka. Karena perjuangan seorang anak untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dilihat lo mana perjuangannya, lo mana cara dia mengurusi menjadi kita terutama ibu. Kalau lah tua ya, karena ya kemisi tua, misi tua. Mau dia sabar, kemi bayi ini di mana-mana, ngucur di mana-mana, mana orang tai di mana-mana. Nah itu boleh disabar itu. Jadi dia ini baca berbuat apa? Tetapi itulah Bapak Ibu sekalian, dengan kita nyapa membersihkan air kemiho, mohon maaf nyapa ka ini dia BAB-nya ya, itu luar biasa pahala ya Allah Subhanahu wa taala itu. Itu cerita seperti Wes Al-Qarni Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kota Yaman mitung doa sampai ke Mekah selama 3 bulan perjalanan. Doa dimasukkan ke dalam keranjang. Sampai di Mekah, dihajikan seorang ibu tadi, kinaan dibakio, di bekas-bekas ambinan keranjang tadi. Kemudian dihajikan, doa, dan Wes Qarni meninggal di perjuangan. Ya, apa yang didapat Wes Qarni? Ya surga. Itulah perjuangan kita, Bapak Ibu dan kita, ya. Sayangi, ya. Kalau misalnya jauh, lapang berberaya paling tidak telepon. Ini kadang lain anak 3 mak dang bidapan oh ya kabar bayar kita ngurusi dang sibuk ingin ke rekening apa dan transfer baik kata dia. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, seorang ibu itu seorang bapak ini dia mengharap kata apa dengan anak itu. Dia mengharapkan kehadiran kita. Jadi apa nih doa itu? Kedatangan kita. Ini di hari raya keluar. Dia perlu dia tanci banyak dia kirim ke anak misalnya di Jakarta atau di mana dia perlu seorang orang tua. Tapi seorang tua ini mengharapkan dia datang anak itu kumpul dengan nyong. Jadi apa dia kira ya ini yang diharapkan orang tua dengan anak. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya apabila itu yang kita lakukan kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak dan keturunan kita akan berbuat demikian. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasya rahimakumullah, kepada keluarga besar yang ditinggalkan ya, membuang anak dan menantu tadi, perbanyaklah untuk banyak-banyak berdoa dan bersedekah untuk almarhum. Allahumma arijna ya Allah, kata penghuni kubur, balikkan kami ke dunia ini dekat untuk apa? Apakah mereka untuk sholat? Tidak, puasa, tidak, haji, tidak, umroh, tidak. Tapi hanya untuk bersedekah. Ya. Artinya apa? So, kita apabila bersedekah untuk orang tua kita, Bapak insya Allah akan sampai Bapak Ibu. Misalnya nak buang anak, selalu dibal, kita nak umrohkan bak atau anak yang tua. Nah, jadi pergi anak tadi umroh misalnya kan, sampai lu di umroh, badal umroh, mau umrohkan bapak. Atau misalnya di depan pergi ngaju ke jumlah lain, itu juga mendapatkan pahala yang besar orang tua tadi. Atau menghajikan orang tua boleh. Gimana cara menghajikan orang tua? Misalnya jemaah haji serumah akan berangkat ke tanah suci, biasanya di bulan 8 bulan 9. Nah aku nitip haji ke Pak aku Mahyudin bin Salim, bapak dananya sekitar 6 juta 7 juta. Yang melaksanakan ibadah haji, rukun dan wajib haji adalah jemaah di Arab situ. Atas nama almarhum. Balik ke Indonesia, lambat sertifikat haji atas nama almarhum. Walaupun telah meninggal bapak kita ini, dia berhak bergelar haji. Kalau tidak dihajikan, itu besar dana itu 6 atau 7 juta. Ya. Kalau aku agaknya Bapak Ibu sekalian,
untung diajukan di mau berangkat. Kalau Nido diajukan tuh berangkat mama di bawah. Alhamdulillah berangkat. 2011 diberangkatkan UP dulu kan tahu. 2015 diberangkatkan Ustaz Junadi Hafsah. Jadi ya 2 kali, tapi hanya cuma setia. Dia hanya tiga gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak paling nido kita umroh. Ya. Kita melaksanakan umroh paket 9 hari, 12 hari. Ya. Misalnya ada Pak Henry. Ada Pak Henry, belum kali ya? Belum kan? Nah, umur kini misalnya beli 50 Ini sempurna aku dari jauh itu. 50 tahun misalnya kan, atau berangkat umroh. Baru dipakai 12 hari. Maka kembali ke Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala umur Pak Henry ini bukan 50 tahun bukan. Tapi sudah mencapai 250 tahun umur. Ya, ada banyak situ. Jadi mana sana Jo? Perkaliannya itu, hitung-hitungannya. Nah. Kita sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat Bapak Ibu sekalian, baik wajib ataupun sunat ya, maka mendapat 1000 pahala. Sembahyang kudeki kita Indonesia di 1000 masjid baru dapat 1 rakaat kita di Masjid Nabawi. Berapa bulan? 1000 masjid. Sholat 17 kali 1000, 17.000. Saling itu berarti 17.000 masjid. Di Selomannya sekitar 350-an masjid. Provinsi Bengkulu sekitar 2.700-an. Ini sampai saat ini belum sholat yang lainnya. Masjidil Haram 1 rakaat sunat maupun wajib kita mendapat pahala 100.000. Tidak banyak lagi. 100.000 masjid kudai kita sholat di Indonesia, di masjid Indonesia, ya berapa tahun? 100.000 masjid. Lah mungkin lah 6, 7 sampai 10 provinsi. Baru dapat 1 rakaat di Masjidil Haram Mekah. Inilah umur seseorang itu yang tadinya berangkat 50 tahun, maka dia kembali jadi Arab Saudi itu sudah berumur sekitar 250 sampai 300 tahun. Ya. Ini ya, masuk kita di dalam jadi loh. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ada sawit misalnya 2 hektar, jual ke setengah. Ya, jangan jual ke galau. Kalau jual galau kalau di demam kan loh. Jual ke setengah hektar, bak dan daftar umroh. Itu. Kumpul ke sihat, jatuh. Mula mati kau siapa lagi. Anak tu lah yang menikmati. Ya, paling tidak umroh Bapak Ibu kita berusaha ya. Kalau kini terapel kini lah banyak. Ya. Termasuk aku juga ketua terapel, bukan promosi bukan. Sekitar kini 34, 35 ya yang 12 hari. Ya. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu sekalian kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum ini, haji kalau almarhum Bapak Bayudin ini ya, dananya di rumahnya sekitar 6 ke 7 juta. Nah, selanjutnya kalau bisa hubungi aku. Ya, baca kita sampaikan kepada kawan-kawan di Arab Saudi. Jadi bisa menghajikan almarhum ini, dia walaupun telah meninggal, dapat gelar haji. Ya. Karena perbuatan anak-anak yang soleh dan soleha, ya ada yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang mata jihad dan tasliah rahimakumullah, dan kepada ibu kita yang ditinggalkan almarhum, ini merupakan kewajiban dari anak-anaknya ya. Kita dipacanya juga sesuatu yang mengenakan, paling tidak seorang anak ini jangan membuat orang tua kita yang ibu ini nyemulung. Itu paling. Apabila seorang ibu nyemulung karena ketidaksolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 asap kepada macam-macam yang kita alami dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kadang kita seharusnya misalnya per 2 minggu jual sawit dapat tengah 2 ton misalnya kan. Ini dapat 500. Salah satu contoh. Niat kita misalnya dan sesuatu nido tercapai. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kita koreksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua terutama ibu. Ya. Tapi apabila seorang anak membuat hati orang tua dia riang, tertawa, ya. Seorang ibu tadi karena kesolehan si anak,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 nikmat. Macam-macam yang kita lakukan Bapak Ibu berhasil galau. Tenang badan kita. Ini kalau orang tua kita selalu riang ya kepada kita. Begitu juga ini hari raya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama disalami adalah orang tua kita, sujud syukur kita, salami urip bapak anak. Yang bini itu pula dulu laki di kanan lain. Lalu dia sembahyang Idul Fitri, nibar kemana-mana, pantai, baliklah petang. Assalamualaikum dari Pak Sano, belum bisa raya gigi. Misalnya seorang istri ni, jemona, lah mau itu tahu, aduh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gerayang kuda ini. Karena begini paham ini banyak cowok itu. Guys, kita tuh betul situ. Gerayang kuda. Ini tuh ingat dengan Bapak ada di rumah tadi. Aduh itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian jangan. Dulu ke kuda lagi. Salami. Apabila seorang istri nyalami bapak anak, udah sembahyang dia salam, misal sampai maghrib, maka dosa jadi akap sampai maghrib tadi lengi. Nah, itu terus. Jadi artinya gala-gala nyalami bapak anak, ya. Bapak anak misalnya pergi misalnya kerja, ini kedai pas anu kita salaman kudai. Kalau Rasul lain, cipika-cipiki lain dengan Rasul. Kalau kita di ketikut kan Islam jauh. Kalau Rasul lain, kalau dia pergi itu cipika kudai dia. Kiri kanan dengan bini Aisyah. Itulah maka Siti Aisyah itu dikenal namanya Humairah. Humairah itu wanita yang kebualnya kemerah-merahan. Rupanya kebual Siti Aisyah itu abang, ada tomat masak. Di situ Humairah. Ya luar biasa. Begitu juga kesabaran Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Waktu dia dakwah balik ke rumah dia. Assalamualaikum ya Humairah. Assalamualaikum ya cintaku ya sayangku. Bahasa kita kan. Nah, dia belum dibuka. Mungkin bini dia tidur kelap. Dan Rasul ini orang yang sabar, membentangkan salnya, tidur dia di teras. Lap-lap, kalau dia melaksanakan sholat subuh, bininya dibuka 2 rok. Ya dah, dia tidur sini. Dia aja. Ini aku minta maaf, di malam aku ngutur-ngutur 2 rok, di kabar nanti 2. Dia kata Rasul. Coba kalau kita wazir. Lebih belum juga dibuka. Lego. Atau digabur ketik ni. Tidur dalam hati dia keluar lagi balik gitu kan. Mulai marah. Jangan-jangan terbang kedua. Terbang kedua kok, jelapan-jelapan itulah ini. Terbang gorengan. Itulah Rasul Bapak Ibu sekalian, dia sabar itu tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita selalu tolong menolong dengan kebaikan. Bini nolong laki, yang laki memperingatkan bini terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang datuk dengan nenek. Ya. Atau datuk nek keting datuk nenek litak niana, bukan niana yang rayo tais tadi, kata datuk. Jadi mana tuh? Ya urut kuda. Itu datuk. Malu tuh kata nenek, pergilah nenek ini ke belakang ngambil minyak manis. Dan lemak diurut. Ketika datuk tadi, beliau kata datuk, nek, I love you, nek. Kata datuk tadi, ya ini tua, batas itu kalau lah tua. Yang kalau lah tua ni Bapak Ibu sekalian, umur 60 ke atas, ni doa ada lagi cinta-cintaan, ni doa ada lagi. Yang ada rahmah kasih dan sayang. Ini kalau lah tua. Tapi kalau muda-muda memang cintaku, sayangku. Tanpa engkau tidak berguna dunia ini. Kata kita itu dia masih cinta. Tapi kalau lah tua, tidak ada cinta-cintaan lagi, yang ada ramah dan kasih sayang. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan keluarga besar almarhum ini bisa mengurus hidup kita. Bapak yang ditinggalkan almarhum ini, mudah-mudahan ya dia selalu dalam keadaan tenang, lahir dan batin, ibadahnya nikah dan mendoakan suami tercintanya Bapak kita Mahyudin bin Salim. Bapak Ibu sekalian jemaat tajah dan tasliyah rahimakumullah. Dan yang terakhir sekali kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini Bapak Ibu, satu demi satu telah meninggal ya.
baik muda, tua, sampai lahir di dalam berangkat. Ya. Ini sebagai renungan kita Bapak Ibu sekalian, karena lamanya kita hidup dunia, paling lama pula di akhirat. Di dunia itu hanya sekitar 2,4 jam. Di dunia ini, jam akhirat. Itu apabila meninggal umur 100 tahun. 2,4 jam. Jadi di mana hitungannya? 100 dikali 1000 dikali 24. Karena satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. 100 dibagi 1000 kali 24 sudah sama dengan 2,4 jam. Itu apabila meninggal 100 tahun. Dan almarhum ini 76 tahun sekitar 2 jam. Ya, 2 jam di dunia Bapak Ibu. Artinya apa? Lama kita dunia akan lama lagi di akhirat. Dan teman setia kita yang setia nanti ini kita di dalam kubur Bapak Ibu sekalian adalah amaliyah kita. Itulah katib kita yang setia, didoakan budi ke kita, didoakan numang ke kita. Kalau di dunia ini banyak laki numang ke bini numang ke laki. Sampai 2-3 tahun ngugat cerai. Itu tunjukkan itu setia. Jadi banyak hal itu. Tapi yang di alam kubur Bapak Ibu sekalian, teman setia kita adalah amaliyah kita. Sholat akan duduk di pasi kepala kita. Puasa akan pasti di badan kita. Sedekah akan jago kita. Dan Al-Quran yang sering kita baca Bapak Ibu sekalian akan memeluk kita di alam kubur itu. Akan dipeluk kita. Kalau lagi jago ada yang meluk jasad kita, tidak mampu lagi ya, malaikat munkar dan nakir Bapak Ibu sekalian ya, dan malaikat rumah yang penjaga yang akan menanya tentang amal baik dan buruk sebelum datang malaikat munkar nakir ya, tidak mampu. Itulah maka orang itu mendapat nikmat kubur ya, dapat seperti taman-taman surga karena amalia-amaliahnya dunia banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jamaah saja dan terima mungkin itu saja yang pada sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendoakan selalu Bapak Dr. Mahyudin ini, terutama anak-anak yang ditinggalkan ya, kehadirannya dalam 5 waktu, terus untuk berdoa kepada almarhum, kirimkan Al-Fatihah, kirim ke Teluh, kirimkan pahala baca Al-Quran, terus berbuat baik kepada seseorang. Apabila itu dilakukan maka bercucuran pahala itu akan sampai kepada almarhum. Karena apabila anak-anak yang ditinggalkan Bapak Ibu sekalian melakukan kemungkaran-kemungkaran, misal sembahyang lapang atau jarang atau sama sekali tidak ada, ya. Apabila itu dilakukan anak yang ditinggalkan melakukan kemungkaran, maka akan terganggulah Bapak kita Mahyudin ini. Tapi nyo dino bagi ngato bae. Aina ngapu ke batu itu tuh. Bisa juga kan? Tidak. Akan terganggu si mayat itu apabila anak-anaknya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran itu banyak itu kemungkaran. Bukan hanya meninggalkan sholat saja, bukan. Ya. Artinya apa? Perbanyaklah ibadah kita untuk almarhum ini, untuk mendapat keistimewaan dan kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila anak-anaknya melakukan itu ya. Bapak Ibu sekalian, jemaah takziah dan taslim rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, kita khusus kepada almarhum Bapak Dr. Salim, umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kepada Mahyudin bin Salim bi rahmatika ya rahman rahimin. Lahumul al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur diyawwaddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ya jemaah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من الأكوان الحساب خصوصا الله kepada Majid bin Salim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma la tarjina ajrahu wa la tabtina ba'da waqdir lana walau ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar Allahumma ya Allah dengan segala perasaan dan pengharapan dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah kami hambamu yang dhaif hambamu yang lemah selalu memohon dan meminta padamu ya Allah Allahumma ya Allah juga puasa yang istimewa ini ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa almarhum ini ya Allah baik dosa yang besar yang kecil berlaku sengaja ataupun yang tidak baik sembunyi ataupun yang nyata ya Allah dan terimalah seluruh amalia almarhum di Bapak kami Majid bin Salim ini ya Allah Allahumma ya Allah berilah nikmat kubur jauh dari rasa kubur ya Allah dan jadikan amalia almarhum di dunia ya Allah baik itu sholatnya ya Allah puasanya ya Allah zakatnya ya Allah sedekahnya ya Allah untuk selalu menemani almarhum dalam kubur sampai hari kiamat ya Allah dan jadikan kubur almarhum ini seperti taman-taman surga ya Allah dan pada akhirnya kami bermohon kepadamu ya Allah masukkan almarhum ke dalam surga Firdaus ya Allah Allahumma ya Allah janganlah kau menjadikan kami semua dalam gumuran dosa ya Allah kecuali engkau mengampuninya ya Allah kalau selama ini banyak lalai kami daripada ingat kami ya Allah kalau selama ini banyak keluhan kami daripada syukur kami kepadamu ya Allah kalau selama ini banyak marah kami daripada sabar kami kepadamu ya Allah untuk itu ya Allah tunjuki kami semua jalan yang lurus andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah tidak akan sesat selama-lamanya Allahumma ya Allah limpahkan rezekimu yang berlimpah kepada kami semua yang hadir pada saat dan termasuk yang belum hadir ya Allah agar kami bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan dengan baik dan sempurna ya Allah dan dapat predikat kullu maulud al fitrah ya Allah seperti bayi baru lahir Rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum subhanahu wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumong kato.